Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi di video pembelajaran dari Miss Astria. Di video ini kita akan membahas tema 6D, yaitu globalisasi yang ada di sekitarku. Nah teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, diharapkan teman-teman setelah menonton video ini teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya dengan tepat melalui menonton video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat membuat poster yang berisi ajakan untuk menonton festival budaya dengan menarik melalui kegiatan penugasan. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami penyebab pemadaman listrik dengan tepat melalui mengamati video pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat membuat kalimat pujian dengan tepat melalui mengamati gambar. Yang kelima, peserta didik dapat memahami keragaman ekonomi. Teman, sebelumnya Miss ingin memberikan sebuah quotes. Jangan jadi ikan kecil di kolam besar, jadilah ikan besar di kolam kecil. Ingat teman-teman, dari quotes ini mengartikan bahwa kesuksesan pada diri kita bukan hanya tergantung pada hal-hal yang ada di luar diri kita, misalnya pada nama sekolah kita. Nah, tapi teman-teman harus menjadi ikan besar di kolam kecil, yaitu teman-teman harus dapat menggerakkan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Jadilah orang yang berpengaruh. Kita akan membahas kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi. Nah, apa sih yang kita bahas? Yuk kita simak pembahasan berikutnya. Nah, ini ada kerjasama antar negara. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama antar negara? Nah, yuk kita simak dulu pengertian dari kerjasama antar negara ini. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencari tujuan. Nah, ini biasanya didahului dengan kesepakatan dulu teman-teman, dan disertai tujuan yang sama, yaitu saling menguntungkan antar kedua negara atau antar negara yang bekerja sama. Tujuan dari kerjasama ekonomi antar negara ini yang pertama adalah mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Kemudian untuk tujuan yang keduanya adalah meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan antar negara. Yang kelima adalah meningkatkan devisa negara. Contohnya ada kegiatan ekspor impor dan kegiatan kerjasama pegawai asing. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi berdasarkan jumlah negaranya. Nah, ini ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu disebutnya kerjasama bilateral. Bilateral ini merupakan kerjasama ekonomi antar satu negara dengan negara tertentu. Contohnya, ini hanya dua negara ya yang bekerja sama teman-teman. Contohnya pinjam meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang. Dan juga ada kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini terjadi di dua negara ya teman-teman ya yang bekerja sama. Selanjutnya ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara, lebih dari dua ya teman-teman ini. Contohnya ada kerjasama regional dan kerjasama internasional.
Selanjutnya, di kerjasama multilateral ini dibagi menjadi dua. Contohnya tadi ada dua ya. Yang pertama kerjasama regional. Kemudian ada juga kerjasama internasional. Coba kita perhatikan regional dan internasional. Dari kata-kata tersebut kita dapat memperoleh bahwa kerjasama regional ini adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Misalnya di Eropa hanya di Eropa saja, di Asia hanya di Asia saja. Contohnya yaitu ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, ada EFTA, European Free Trade Area, yang diikuti oleh negara-negara Eropa yang bukan merupakan anggota MEE, ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ada ADB, Asian Development Bank, dan juga ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, selain itu ada juga kerjasama internasional, kerjasama antar negara-negara di dunia yang tidak terbatas suatu kawasan. Contohnya ini bersifat internasional. Ada IMF, International Monetary Fund. Ini untuk mengatur dana moneter ya. Ada ILO, International Labour Organization, untuk organisasi buruh dunia, OPEC untuk organisasi minyak. Nah, Indonesia ini melakukan kerjasama dengan berbagai negara, teman-teman. Salah satunya adalah kerjasama regional antar negara-negara di Asia Tenggara dalam wadah ASEAN. Berbagai kegiatan kerjasama ini dilakukan, misalnya kerjasama di bidang kebudayaan dalam kegiatan Festival Kebudayaan ASEAN. Nah, contohnya ini di Festival ASEAN yang ini pernah diadakan di Jepang, yaitu dilaksanakan di Tokyo tanggal 30 Oktober 2016. Festival ini merupakan acara tahunan yang bertujuan untuk wadah pertukaran budaya sesama negara ASEAN dan juga mempererat hubungan antara mahasiswa ASEAN. Negara yang mengikuti yaitu ada Thailand, Kamboja, Filipina, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Pada festival ini negara kita menampilkan tari nanggung berasal dari Bangka Belitung. Tari ini melambangkan gotong royong. Nah, Indonesia juga membawakan seni musik angklung. Negara Indonesia ini kenapa sih mengikuti festival ini? Yaitu memiliki tujuan untuk memperkenalkan tarian, pakaian Indonesia kepada masyarakat Jepang dan negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, Indonesia ini memiliki tujuan yaitu untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata budaya. Contohnya kekayaan alam Indonesia sangat beraneka ragam. Nah, makanya ini Indonesia mempromosikan untuk tujuan wisata dan budaya. Selain itu sebagai ajang untuk mengenal budaya bangsa lain. Jadi kita tahu budaya dari negara-negara di ASEAN. Selanjutnya ini ada foto-fotonya nih teman-teman terkait festival budaya yang ada di Jepang. Nah, ini stand Indonesia di festival budaya yang dilaksanakan di Jepang. Lihat, di situ ada berbagai macam pakaian tradisional Indonesia dipamerkan di sana. Dan juga ada alat musik angklung. Kaya sekali teman-teman, ini untuk memperkenalkan Indonesia adalah negara yang majemuk. Oke, selanjutnya ke pembahasan berikutnya teman-teman. Untuk mengajak orang-orang mengikuti festival, kamu dapat membuat poster supaya orang lain menjadi tertarik. Sebelumnya apa sih itu poster? Yuk kita simak penjelasan poster berikut ini. Untuk membuat poster, sebelumnya kita mengetahui apa sih itu poster. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar, biasanya disertai dengan gambar. Nah, contohnya ada di samping ya teman-teman. Ada kalimat ajakannya dan ada gambar yang sesuai dengan kalimat ajakannya. Itulah poster. Untuk langkah-langkahnya, yuk kita simak pembahasan berikutnya,
yaitu mengenai langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kita tentukan topik dan tujuan untuk dibuatnya poster nih teman-teman. Selanjutnya, kita buat kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, kita menggunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok supaya lebih menarik. Yang keempat, kita tempelkan poster di tempat yang strategis yang bisa dilihat orang dan banyak orang berlalu lalang. Itu ya teman-teman, cara membuat poster. Teman-teman, ketika membuat poster itu harus menarik supaya dapat mengajak orang lain, yaitu mengajak untuk sesuai dengan tujuan kita. Misalnya mengajak untuk mengikuti festival budaya, seperti itu. Nah, untuk kalimat ajakannya harus singkat dan jelas, tidak boleh bertele-tele, harus menggunakan kalimat yang efektif, tepat ke tujuannya, supaya pembaca menjadi lebih paham informasi yang kita sampaikan di poster. Loh, teman-teman, kenapa ya kok layarnya jadi gelap? Apa ya penyebabnya ya? Coba sebentar ya. Kenapa ya kok jadi gelap? Ternyata mati lampu teman-teman. Apakah teman-teman pernah mengalami mati lampu? Sama. Apa ya penyebabnya ya? Ada yang tahu apa sih penyebab mati lampu? Oke. Yuk kita simak pembahasan berikutnya supaya teman-teman dapat lebih paham. Nah, penyebab listrik padam ini terjadi karena beberapa hal. Menurut sumbernya, penyebab pemadaman listrik ada dua, yaitu gangguan di instalasi rumah. Contohnya adalah misalnya beban yang berlebih atau adanya korsleting listrik. Biasanya ini yang gak kuat dayanya teman-teman, jadi sering mati tiba-tiba. Nah, selanjutnya ada juga gangguan di instalasi milik PLN. Nah, ini misalnya gangguannya ada yang terencana dengan gangguan tidak terencana. Untuk yang terencana ini biasanya PLN membuat surat terlebih dahulu. Sedangkan gangguan tidak terencana ini apa ya? Yuk kita simak pembahasan berikutnya. Gangguan listrik terencana ini, gangguan ini bertujuan untuk menjaga atau memelihara peralatan listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, contohnya ini adalah pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas PLN supaya distribusi listrik menjadi baik dan berjalan lancar. Selanjutnya ada gangguan listrik yang tidak terencana. Apa ya? Gangguan tidak terencana ini disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya ada gangguan alam, hewan, pohon, atau layang-layang. Contohnya ada bencana banjir. Nah, biasanya ketika terjadi bencana banjir, tiba-tiba listrik menjadi padam. Juga ada akibat layang-layang. Nah, pada saat ada anak-anak yang sedang bermain layang-layang, seringkali benang layangan itu tersangkut pada kabel listrik. Nah, ini mengakibatkan bahaya pada diri sendiri dan pada kabel listrik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sikap untuk menghargai keberagaman, terutama di keberagaman ekonomi. Yaitu teman-teman dapat melihat di buku paket pada teks yang berjudul mengerjakan tugas bersama. Teks ini teman-teman dapat melihatnya di buku paket 6D halaman 36 sampai halaman 37. Teks ini menceritakan tentang persahabatan antara Ipung dan Made. Nah, di persahabat ini memiliki keberagaman ekonomi antara Ipung dan Made. Made dengan Ipung memiliki ekonomi yang berbeda. Nah, sikap Made ini yang menjadikan contoh kita untuk menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Apa sih sikap yang diterapkan oleh Made yang bisa kita contoh di kehidupan sehari-hari?
Teman-teman pasti penasaran kan ya? Ya coba teman-teman silakan dibaca teksnya pada halaman 36 dan halaman 37. Nah, jika teman-teman sudah selesai membaca, teman-teman pasti akan mengetahui tentang sikap baik Made terhadap Ipung. Oke, untuk selanjutnya Miss beritahukan untuk tugas yang pertama, yaitu ada di halaman 37. Tugasnya, ayo jawab. Teman-teman silakan menjawab 5 soalnya. Jika tidak muat, teman-teman bisa mengerjakannya di buku tulis. Selanjutnya kita bahas mengenai kalimat pujian. Jika kita memiliki atau ingin memuji teman atau kagum terhadap teman, kita dapat menggunakan kata pujian. Contohnya, wah, enak sekali buah rambutan di kebun pamanmu ini. Contoh kata pujiannya yaitu ada kata wah yang Miss berikan warna merah. Ini untuk memuji buah rambutan yang diberikan oleh temannya. Selanjutnya ada kata pujian bagus. Bagus benar hasil pekerjaanmu. Kata pujiannya yaitu bagus. Selanjutnya ada juga luar biasa. Semester ini kau meraih peringkat 1. Nah, ada kata pujian di depannya yaitu luar biasa. Selanjutnya juga ada kalimat pujian, aduhai, indah sekali lukisanmu. Nah, ini kata pujiannya yaitu aduhai. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata ini untuk memuji temannya ya. Ingat, kita harus memuji dengan tulus, jangan dengan paksaan. Ada wah, bagus, luar biasa. Kita sudah mempelajari apa ya teman-teman ya? Yang sudah kita pelajari ada banyak sekali. Yang pertama, kita sudah belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kita juga sudah belajar poster, belajar kenapa sih listrik itu padam, dan juga belajar kalimat pujian, serta kita juga sudah belajar cerita tentang keberagaman ekonomi yang diceritakan oleh Made dan Ipung. Nah teman-teman, jika teman-teman ada materi yang belum dipahami, teman-teman dapat menanyakan ke guru masing-masing ya. Ingat, jangan malu bertanya, nanti bisa jadi sesat di jalan deh. Oke teman-teman, untuk menambah pemahaman teman-teman terkait materi ini, teman-teman dapat mengerjakan tugas yang kedua, yaitu mengerjakan evaluasi 1 di halaman 42 sampai 44. Sekian video dari Miss. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar teman-teman dan selamat mengerjakan tugasnya. Ingat, mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya. Tidak melebihi batas dari yang ditentukan.